Keren loh ini. Jadi keren yang paling loh. utama bukan Ini teknis, statement keren banget loh. tetapi silaturahmi. Betul. Mantap. Gue gak nyangka loh kayak Iya, gini bisa keluar dari lu. gue juga gak nyangka gue ngomong kayak gini ya. Hai fans, balik lagi di Ngabuburit at Home Bersama gue Ari J. dan saya Lydia. Dan Ini siapa? Mas Siapa yang ya? tadi dong. Dia bisa sebelumnya. Bukan Raisa kan? Bukan Nawang juga. Oh iya. Bukan. Rio. Iya, Rio. Kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Iya, ini banyak banget yang nanya. Nih, gue bacain aja kali ya. Kita langsung mulai sesi Q&A-nya ya. Nih, ada yang nanya, Mbiarambiar, mending jadi soundman apa yang manggung? Itu pertanyaan sulit sih sebenarnya. Emang kenapa? Karena basically gue suka di dua-duanya sebenarnya. Cuma kalau disuruh milih nge-sound kayak jadi soundman deh sebenarnya. Oh iya. Kenapa Iya. emang? Karena sebenarnya Orang banyak tahu lu drummer lo. iya. Cuma mungkin gue tipe orang yang nggak terlalu suka kena exposure gitu ya. Tapi gue di sini ya gitu. Nah, tapi ya nggak tahu itu pribadi gue doang. Nah, kalau misalkan gue jadi soundman tuh apa ya, pressure yang gue rasakan tuh nggak setinggi ketika gue main drum. Ya siapa sih yang suka apa kerja di bawah pressure gitu kan? Ya kalau misalkan halo yang lagi pada interview mau kerja gitu ya, terus kayak yang interview bilang suka kerja di bawah tekanan, suka bullshit, bohong gitu. Jadi ya gue mencoba jujur ya, karena di panggung tuh lebih apa ya, lebih merasa tertekan gue sebenarnya. Karena apa ya, audiens yang dihadapi kan sebegitu banyaknya segala macam, terus ya ya nggak tahu, mungkin pribadi gue ini mungkin nggak siap dengan hal-hal yang kayak gitu aja gitu. Gue gak nyangka kalau dia anaknya seseriusin loh. Iya, Soalnya kan yang kira lu bercanda. kita tahu kan kalau di medsos kan dia yang paling absurd kan. Lu kenapa beda banget sih? Lu mau gue absurd di sini? Jangan. Nggak jadi tayang ntar. Iya Iya kesian. bener. Iya, tapi kenapa lu beda di ini? Ya nggak tahu, mungkin ya karena keabsurdan itu nggak jadi tayangan kayak gini nih, jadi ya udah bebas gitu. Kalau ini kan ada tanggung jawab ke penonton gitu ya, jadi ya udah. Oke. Nih masih berkaitan nih pertanyaannya nih. Dari Nanda Bib. Nih. Orang audio harus bisa main musik? Sebenarnya nggak juga, tapi itu ada nilai plusnya. Karena kalau misalkan lo ngerti instrumen, ya pasti orang audio kayak, oh gue udah tahu nih ini bunyinya bakal kayak gimana gitu. Jadi secara nggak langsung kayak dia udah tau lah mau ngapain dengan si instrumen itu gitu. Oke. Karena secara dianya sendiri dia udah tahu cara maininnya gitu kan, gitulah. Selanjutnya nih dari Ariel Pontoh. Perlengkapan utama waktu konser apa tuh? Konser ini sebagai Mungkin lu sebagai drummer okay. sih. Maksudnya kan ada orang-orang yang bawa drum signature sendiri. Lu modal stick doang atau mungkin bawa cymbal sendiri? Dulu zaman-zaman apa ya? Gue kan nggak beranggapan kayak oh ini Fish paling manggungnya sekali-kali lah, paling sebulan kayak paling ya sekali 2 kali gitu. Taunya makin kesini makin banyak tuh, kayak sebulan bisa mungkin ya 7-8 gitu ya. Paling banyak berapa? Agustusan kemarin tuh kayak 12 deh. Oh wow. Iya lumayan. Nah terus dulu kan gue nggak punya apapun selain stick ya. Kayak snare aja gue pakai snare punya rental. Terus cymbal juga. Itu engineer gue sendiri udah kayak, "Dat, beli alat apa? Lu udah manggung mulu juga. Lu kagak kesel sama gue apa? Gue ngecek lama banget nih, bunyi lu ancur-ancur juga gitu." Jadi ya udah akhirnya habis itu gue beli snare sama cymbal gitu-gitulah pokoknya. Itu berarti Gitu. alat gear utama lo. Iya. Lo berarti nggak bawa satu set drum ya kalau misalnya? Wah jangan. Ya kalau gue kadang itu malah kalau misalkan kita set nggak bener tuh gue takutnya malah jadi nyusahin kru gue sendiri sih. Oh iya. Kayak kita kan kadang main di festival yang emang tenggat waktunya itu nggak banyak kayak change over antara band sebelumnya dan band misalnya habis itu gue itu juga paling kan 10 sampai 15 menit 20 menit lah paling lama gitu kan. Terus nggak semua panggung juga bisa menyediakan space yang cukup. Kalau misalkan semua band bawa set drum sendiri, pusing tuh rental sama panitia, kesian kan kayak ini abis ini set drumnya buat band ini, habis itu band ini kayak aduh capek banget, itu pasti mondar mandir bongkar pasang drum. Dan gak sesimpel iya. ganti gitar kan? Iya gitu makanya. Iya sih, emang kalau misalnya gue sebagai penonton ya,
kalau misalnya datang ke satu gigs terus biasanya yang paling sering bikin males tuh kalau acaranya ngaret. Misalnya harusnya tampil jam segini tapi ngaretnya lama banget kayak gitu. Ya. Dan di posisi yang ngeband ya, itu kan kita main di acara yang kita nggak tahu, mungkin panitia dan Rantala siap juga, kayak ada aja pasti yang kayak dia nggak baca riders kita nih secara teknikal apa yang harus dipersiapin ketika ingin manggung. Jadi ya udah si rental nyiapin ala kadarnya gitu. Terus kalau misalnya kita ditambah bawa drum sendiri gitu ya, yang emang itu rental udah nggak siap, terus taunya kita bawa drum kayak aduh harus bongkar ini lagi segala macam. Yang kayak tadi gue bilang di awal, kayak lu tuh masang buat apa ya, ibarat satu channel aja tuh misalnya buat kick drum doang tuh dinamikanya segitu panjangnya kan. Ini gimana kayak lu dalam change over waktu yang mungkin tadi 10-15 menit harus bisa siap dengan set drum sendiri gitu. Ya itu gue nggak mau di posisi band yang kayak gue nggak mau tahu, pokoknya gue harus main pakai drum gue sendiri. Kalau misalnya cara ngeret ya udah nggak apa-apa, yang penting gue main ya gue on time, terus gue nggak mau di-cut. Itu kan apa ya, agak nyebelin gitu ya. Jadi gue untuk menghindari hal kayak gitu ya udah gue yang penting ketika gue nggak bawa set drum sendiri, gue punya pola komunikasi yang bener lah sama panitia dan si vendor sebelum si panggung itu berjalan ya. Jadi gue udah komunikasiin kayak mas nanti set drumnya ada apa aja? Oh, ada ini nih. Nah saya boleh pakai yang mana mas? Yang ini buat band ini. Mas pakai yang ini nggak apa-apa nggak? Oh nggak apa-apa ya. Asal nanti mic-nya pakai yang ini. Oh ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada apa ya bisa dikomunikasin kayak gitu sebelumnya dan jauh-jauh hari, ya lebih enak di lokasinya nanti. Iya sih. Gue maksudnya pakai apapun gue siap sih. Asal kita komunikasi ke panitia, ke rental itu udah bener juga dari kitanya gitu. Jadi kita nggak boleh kayak lu maksain harus jalan dengan pakem lu sendiri gitu. Tapi ya kita juga harus nyesuaiin dengan kondisi banyak hal kan. Dan lagi mungkin karena lu terbiasa sebagai orang rental juga ya. Jadi orang FH-nya pasti jadi tahu. Gue kan juga nggak suka ketika gue lagi rentalin sound gitu ya, atau misalkan gue di hire di event mana gitu, terus ada band yang kayak gue nggak mau tahu, pokoknya dengan change over waktu band gue yang segini gue harus pakai set drum punya gue sendiri. Lu nggak boleh nge-cut waktu main gue juga gitu kan, kayak aduh. Maksudnya yang harus dibikin artis kan juga bukan waktu main kita doang ya, tapi itu acara kan juga berhubungan sama banyak pihak. Ya kan, ada penonton, ada pihak keamanan, pihak banyak lah pokoknya. Dan berlangsungnya si acara itu kalau lancar juga bikin mood penonton enak. Iya. Ya sebisa mungkin ketika kita bisa nggak nyusahin, ya udah kenapa enggak gitu. Nih masih berkaitan nih dari berkelana __. Lu kalau di FOH yang jadi perhatian khusus tuh apa? Sistem dan lain-lain selain tipe mixer dan vendor. Sebenarnya gue lebih yang ke jalin hubungan sama si rental yang ada di situ sih. Itu yang utama sebenarnya. Oh nggak peduli tuh tipe mixernya. Karena gue lebih yang apa ya? Oke, gue emang nyebutin tipe-tipe yang jadi preferensi gue lah di riders ya. Kayak gue pengen pakai ini. Terus kalau misalkan nggak ada, ya udah mas adanya apa gitu. Pakai ini mas. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting setnya nanti tetap kayak gini ya. Ya itu sih maksudnya pola komunikasi yang kayak gitu. Terus nanti pas di hari H, apa ya, selain alat sehat segala macam gitu-gitu, yang pertama kali gue lakukan itu adalah gue salim sama setiap orang vendor yang ada di panggung. Kenapa tuh? Itu nggak tahu emang ritual apa ya? Ritual. Gue pengen punya attitude kayak gitu yang ke dia gitu ya. Karena itu kan bagian dari apa ya, part of the show lah. Tim kita juga kan harusnya, yang sebetulnya dia itu juga bagian dari kesuksesan acara kita juga tuh, orang-orang rental. Jadi kalau misalnya kita baikin dia, ya pasti dia akan baikin kita dan bantuin kita dengan tulus juga lah pokoknya gitu. Jadi pasti kalau misalkan ada check sound segala macam gitu-gitu, mungkin ya gue bisa apa ya, misalnya gue lagi sama Fis nih, ya udah gue ngobrol sama orang vendor yang di situ aja gitu segala macam. Jadi emang apa ya, menurut gue relasi kayak gitu lebih penting ketika lu maksain harus pakai alat yang tertera di technical riders lu nih. Terus kayak wah gue nggak mau pakai alat ini, ganti. Kalau kayak gitu mulu, ya lu kapan manggung ya? Kayak lu lebih banyak apa ya, lebih banyak nyusahin
orang di situ malah kayak itu sih dengan apa yang kita punya sekarang kenapa nggak kita maksimalin aja gitu selama ya tadi ya alatnya masih sehat segala macam gitu-gitu ya. Ya gue yakin kok kalau misalkan alatnya nggak bener juga tapi kita baik sama si orang rental ya itu juga. Kalau ada error pasti dibantu juga. Iya. Kan? Mas sorry yang ini rusak kita ambil dulu di gudang ya. Ya pasti dia dengan senang hati akan. Iya kita harus ini kerja bener nih biar dilihat sama Benfis enak nih ya gitu. Pasti kan dia ada rasa kayak gitu juga kan ke band yang manggung gitu sih. Jadi selain equipment menurut gue yang paling penting pertama itu ya attitude kitanya ke mereka sih. Iya, ngejaga relationship sama orang. Karena nantinya kalau kita butuh apa-apa pas nanti kita kesana lagi, ya kita udah tahu mau hubungin siapa gitu kan. Iya. Keren loh ini. Jadi keren yang paling loh. utama bukan ini teknis. statement keren banget loh. Tetapi silaturahmi. Betul. Mantap. Gue gak nyangka loh kayak gini bisa juga, keluar dari lu. Gue juga gak nyangka gue ngomong kayak gini ya. Berewokan. Dan gue pertama kali nggak nyangka itu keluar dari mulut dia dan juga emang bener maksudnya bukan produksi itu urusannya sama orang lain gitu. Lu nggak bisa bikin panggung sound sama manggung sendiri juga kan. Lu butuh bantuan orang kan, ujung-ujungnya sinergi itu yang bisa bikin show-nya jadi bagus. Masih ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Achreski. Bisa paham sama mixer dan teman-temannya gara-gara apa bang? Kok bisa jadi soundman? Tadi udah cerita sih sebenarnya. Cuma mungkin gue yang belum tahu justru lu kalau nge-mix itu kan ada banyak ya. Mungkin banyak yang nggak ngerti. Ini tuh bedanya apa sih? Yang pencetan ke atas ke bawah, pencetan puter. Ya. Ini kalau secara apa ya? Ringkasnya. Lu nggak bawa mixer ya? Oh enggak, tapi gue bisa di HP. Oh iya, karena boleh. sekarang udah banyak yang bisa kayak gitu ya. Terus ini apalagi kalau di Oppo Reno 3 tuh karena bisa full screen display. Jadi gue mixing lebih gampang sih. Karena kan lebih luas ya layarnya. Jadi channel yang ada di situ bisa lebih banyak gitu. Channel tuh apa sih? Jadi misalkan channel 1 lo isi kick gitu. Terus channel 2 snare sampai ke channel 20-an lo isi vokal gitu. Jadi masing-masing apa ya? Instrumen lah pokoknya gitu. Ya udah tahu mixing itu berarti ngatur volume kan ya? Sebenarnya lebih kompleks dari sekedar ngatur volume sih. Apa? Kalau yang tombol di sini nih, itu namanya fader, itu emang fungsinya ngatur volume. Cuma kan di luar itu banyak hal-hal lain kayak misalkan ada equalizer, ada kompresor, ada gain segala macam. Belum kayak efek-efekannya juga kan. Nah itu semua tuh jadi satu di mixer itu semua sendiri juga. Kalau dulu tuh masih terpisah, tapi sekarang karena udah digital semua, jadi itu semua bisa diakses di satu device itu gitu. Dan bahkan kalau misalkan di HP juga, karena udah pada bisa banyak connect dengan banyak jenis mixer juga gitu ya. Jadi emang ngebudahin kita buat ya tadi kayak misalkan ngecek speaker segala macam. Terus kalau misalkan si instrumen vokal gitu kalau misalnya kita kasih efek ini gimana ya bunyinya kalau misalnya di sini ya gitu-gitu. Dia lebih ngemudahin aja sih. Kan kalau secara interface juga ya udah yang lebih kompleks itu ada di mixer. Nah, kita pakai HP tinggal ke depan. Ini kurang nih vokal ya udah kita naikin aja gitu misalkan. Udah. Gitu. Oh, itu langsung real time berarti. Iya, real time. Naikin di yang di apa sih bilangnya pusatnya ya? Di FOH-nya langsung naik juga. Iya, tapi itu tergantung lagi dari router WiFi yang kita pakai juga gitu. Itu juga ngaruh. Oh, connect ke sana pakai WiFi. Bentar, gue nangis. Kenapa lu nangis? Gue emang kalau ketawa nangis. Aneh banget. Kalau ketawa nangis. Oh iya, pas banget nih. Ngomong-ngomong soal nangis. Ngomongin air. Mana tadi ya? Ini nih dari LTVDNR, baca gimana ini 14. Apa kendala lo kalau lagi gigs tapi hujan bang? Lebih susah nge-gigs hujan lebih susah jadi drum atau jadi soundman kalau misalnya hujan? Lebih susah jadi soundman sih. Kenapa? Kalau misalnya lu yang manggung kan lu tinggal nunggu di ruang tunggu. Nah, kalau iya benar juga sih. Kalau jadi sebuah soundman, jawaban. Lo harus bertanggung jawab terhadap gimana alat. caranya ya terhadap alat-alat si player, terus keberlangsungan acara kayak ini siap atau enggak nih alat rental dipakai kondisi hujan kayak gini. Itu kan yang punya decision juga kan sebenarnya si soundman ya. Jadi kalau misalkan ada juga kayak aduh gue udah kerjaan lagi nih abis ini mau mixing lagi nih,
udah jalan aja kayak itu bisa juga sebenarnya. Cuma ya habis itu alat rental rusak ya nggak tahu dia ganti apa enggak. Pertanyaan terakhir dari Imamul Hikmi. Kalau ada personil yang mainnya salah, cara biar nggak malu-maluin gimana bang? Kan kalau salah udah malu-maluin ya. Iya, cuman kan pasti nih kalau lo live udah pasti ada yang salah, nggak mungkin perfect dong. Gimana ya? Gue pernah salah. Untungnya belum nyampe tengah-tengah banget, jadi masih di intro gitu. Terus ya udah gue ulang. Sorry salah, ya, ulang ya. Emang nggak gitu. apa-apa diulang kayak gitu? Ya gimana ya? Soalnya kalau di panggung tuh apa ya? Ya porsinya 50% serius, 50% bercanda juga isinya. Jadi emang gitu. Jadi kalau misalkan ada yang salah ya udah kita bikin lucu-lucuan aja deh jadinya gitu. Terus pernah yang kayak nggak salah sih, tapi kita lagi manggung lampu mati, lighting doang, tapi masih bisa main. Musiknya masih ada? Masih. Terus ya udah. Jadi ya kita mainin lagu Payung Teduh. Terus penonton pada giniin HP semua, akhirnya. Pakai lampu ya, ala-ala ya. Akhirnya gue bisa kayak gitu, yoi. Tapi kalau misalnya ada salah-salah, karena gue juga orang yang paling getol untuk gimana live itu juga bisa bagus ya. Itu pasti ya ada evalnya lagi sih, kayak misalkan sorry ini ya, misalkan Awan Adnan gitu ya main salah. Lu minta maaf dulu nih sekarang nih. Sorry. Tapi bukan berarti lu main jelek kok, salah doang gitu. Terus ya, lu main yang bener dong. Ya maaf doang gitu. Tapi abis itu salah lagi. Ya gak apa-apa juga ya. Gantian gue yang salah gitu-gitu. Iya. Ya berhubung lagi puasa juga lah ya. Iya gitu. Buat minta maaf ya udah deh. Sekian dulu kali ya. Thank you banget udah menemani kita. Dan besok episode selanjutnya udah bukan trio lagi, kita akan bawa bintang tamu yang lain. Oh iya. Tapi kayaknya masih banyak yang mau nanya Mario. Masih banyak bahasan yang belum kita bahas. Oh iya, terus ada juga yang mau nanya Mario. Emang ya? Iya, kan kita nggak tahu makanya. Oh iya, mungkin yang belum dibacain di sini lah ya. Yang belum dibacain, terus masih mau nanya. Kalian bisa nanya ke Rio di kolom deskripsi. Kolom deskripsi. Sorry. Di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa soalnya di episode selanjutnya, masih bersama gue Ari J. Dan saya Lydia. Di Ngabuburit at Home bersama Oppo. Woi. Hai fans, kita mau ingetin lagi kalau Oppo punya program Sejernih Depan Mata, di mana setiap pembelian satu smartphone Oppo sama dengan kalian berbagi satu berkah Ramadan untuk teman yang membutuhkan. Betul sekali, dan kalian bisa beli smartphone Oppo dari rumah karena sekarang ada program Better at Home, di mana kalian tinggal WhatsApp, nanti dikirimin HP smartphone Oppo-nya ke rumah dan gratis ongkir. Iya, gratis ongkir. Gratis ongkir. Jangan lupa ya, untuk info lebih lanjut cek deskripsi di bawah. Dadah.